Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas hari ke-17 mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Langsung aja. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu sesuatu permainan yang menyenangkan yang nantinya akan menumbuhkan minat baca anak. Yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu berbahasa Bimba, bercerita majalah, dan bermain tiket modul. Yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu agar menumbuhkan minat baca anak tanpa adanya paksaan, dan yang pastinya anak akan terampil membaca. Yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator, yaitu di awal kegiatan, di tengah bermain modul selingan, modul hitung, dan modul tulis, dan di akhir kegiatan. Yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan yang prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena bermain baca-bacaan merupakan permainan yang edukatif dan konstruktif yang bisa membuat anak tumbuh minat bacanya dan kemampuan anak akan meningkat. Yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang pertama, yaitu afeksi anak. Apakah anak sudah merasa senang, aman, dan nyaman dalam kegiatan belajar membaca modul yang sudah dikuasai anak dan sudah dikerjakannya? Yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak, yaitu dengan mengajak anak berdialog, bernyanyilah Bimba dan Cinta Ananda, dan mengajak anak bermain tiket modul yang sudah dikerjakannya. Yang kedelapan, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan, yaitu anak tidak akan tumbuh minat baca atau kemampuannya dan akan membuat anak merasa bosan untuk belajar. Pertanyaan mengenai kegiatan teori jam bandul. Yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori bandul merupakan bagian dari variation skill, yang mana variation skill sendiri adalah kegiatan yang dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan aspek belajar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori bandul? Yaitu teori prioritas, di mana kegiatan utama yang menjadi prioritasnya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Contohnya yaitu yang berkaitan dengan membaca, seperti bermain baca A, I, U, E, O dengan modul pelangi. Yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Yaitu agar setiap anak yang dibimbing itu tetap semangat, ceria, dan tidak mudah bosan dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya. Yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu di sepanjang kegiatan bermain sambil belajarnya. Yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan, yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dalam prosesnya, motivator fokus untuk melihat ekspresi anak, apakah anak senang atau belum dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan bersama-sama. Dan selanjutnya, motivator membimbing anak untuk melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Pastikan selama kegiatan bermain sambil belajar, prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Dalam prosesnya, motivator fokus melihat ekspresi dan kognitif kemampuan anak.
Yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, yaitu anak-anak akan merasa bosan dan anak-anak tidak akan tumbuh minat bacanya. Yang keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya adalah anak akan merasa bahwa belajar adalah beban, dan anak juga akan merasa terpaksa belajar. Mereka akan merasa bosan dan tidak mau mengulang pelajaran yang telah diajarkan. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.